Selamat datang dan selamat menikmati. Gabriel mengatakan, itu terlalu agresif Kizakiel. Jin Hyuk mungkin manusia biasa, tapi dia menghentikan invasi makhluk kuno. Kita perlu memeriksa dahulu, apakah dia benar-benar tahu tentang buku itu. Kizakiel mengatakan, bodoh, apakah kamu serius sekarang? Apakah kamu berniat membuang kesempatan untuk melayani sebagai malaikat dari Eden? Sejak kapan kita menjadi ragu-ragu karena seorang manusia? Karena sikap inilah perang suci terhadap demon tidak ada kemajuan. Alasan dari keberadaan kita adalah untuk menyucikan dunia dalam nama Dewa Cahaya. Gabriel mengatakan, Kizakiel, ini adalah peringatan. Jika kamu mencoba memecah belah antara saudara kita sekali lagi, dirinya akan menganggap kalau kamu menginginkan perang saudara. Kizakiel mengatakan, menarik, ini akan masuk dalam sejarah Eden. Perang dimulai dikarenakan Gabriel yang lemah takut kepada seorang manusia. Teresa bertanya, Prey, apakah kamu tidak kelelahan bertarung di panas terik seperti ini? Prey menjawab, dirinya baik-baik saja. Ia masih mempunyai 99% energi yang tersisa. Jin Hyuk mengatakan, kerja bagus, Prey. Kamu benar-benar menunjukkan betapa keren dirimu. Yusong berpikir, seberapa kuat dia ini? Benang apa itu? Yang dia gunakan sebagai senjata. Tiba-tiba tanah berguncang hebat. Jin Hyuk mengaktifkan Glacier Formation untuk membuat pijakan bagi mereka. Teresa mengatakan, mana di udara terpencar karena permukaan tanah berubah? Apakah tempat ini selalu berbahaya atau karena kita ada di sini? Jin Hyuk berpikir, para sandworm menjadi gila dan fenomena aneh ini disebabkan oleh mana yang tidak stabil dari relik yang lantai ini tidak dapat atasi. Kita pasti sudah dekat dengan Crown of Tyranny. Lantai ke-25, markas sekte Heavenly Demon Divine. Dark Emperor menggunakan skillnya dan menghancurkan gunung di hadapannya sembari berkata, inilah kekuatan Dark Heavenly Demon Arts. Heavenly Demon mengatakan, kamu sepertinya sudah pulih sekarang. Dirinya dapat dengan cepat mengumpulkan internal energi, semua ini berkat kamu dan Kang Jin Hyuk. Tapi, di mana Jin Hyuk sekarang, dirinya sudah lama tidak melihat dia. Dirinya pikir dia sedang menyelesaikan Dark Heavenly Demon Emperor Arts. Dark Emperor mengatakan Jin Hyuk mungkin terlihat malas, tapi dia cukup sibuk melindungi dunianya. Sebelumnya ia terburu-buru menyelesaikan Demon Emperor Arts karena dirinya sudah tidak punya banyak waktu. Tapi sekarang dirinya mempunyai waktu lebih banyak lagi. Dirinya akan fokus membangun ulang sekte dan menunggu sampai ia bertemu lagi dengan muridnya. Heavenly Demon mengatakan, Dark Emperor, kamu membuat dirinya merasa bersalah. Ia akan membiarkan Dark Emperor pergi dan menemui murid satu-satunya. Dirinya tahu kalau Dark Emperor akan kembali saat waktunya tepat. Salah satu Dryad mengatakan, Yuasis, hutan kembali dalam kekacauan lagi. Dapatkah Kang Jin Hyuk menyelesaikan masalah ini? Yuasis mengatakan dirinya tidak tahu. Kita hanya dapat berharap saja kepadanya. Tiba-tiba ada penyusup yang mendekat dan langsung menyerang para Dryad. Serangan itu sangat dahsyat dan hampir membunuh semua Dryad di depan portal. Yuasis mengatakan dirinya pikir melindungi portal adalah pekerjaan mudah. Dirinya tak menyangka makhluk lantai atas akan turun ke tempat ini. Hound mengatakan, sampah lantai menengah, beraninya kalian menghalangi jalan kita. Sally, Blackrock, bunuh mereka semua. Jin Hyuk berpikir, ini adalah peringatan dari runi yang ia tempatkan di pintu masuk reruntuhan. Para penyusup itu pasti sudah masuk portal dan akan mengarah ke sini. Hanya manajer tingkat atas dan dirinya yang tahu lokasi Crown of Tyranny. Teresa mengatakan, Jin Hyuk, sudah tidak ada jalan di depan, kemana kita akan pergi? Jin Hyuk mengatakan ini adalah jalurnya. Pasir hisap di bawah sangat berbahaya, tapi salah satunya adalah jalur yang benar. Yusong mengatakan, dirinya yakin kalau Jin Hyuk sudah mempunyai cara untuk mengetahui jalur mana yang aman. Jin Hyuk mendorong Yusong dan berkata, salah satu jalurnya adalah yang benar, tapi karena terlalu banyak, kita harus mengeceknya satu persatu. Dirinya akan mengandalkan kamu, Yusong. Yusong berkata, setelah dirinya keluar dari sini, ia akan membunuh Kang Jin Hyuk. Prey bertanya, Tuan, mengapa orang itu membahayakan dirinya untuk kamu? Jin Hyuk menjawab, ia rasa Prey belum mengerti. Itu yang dinamakan persahabatan.
Hound mendekat dan berkata, apa ada kata-kata terakhir? Dryad itu mengatakan, pergilah ke neraka. Hound langsung menebas Dryad itu dan berkata, sungguh kata-kata yang biasa. Sally, Blackrock, mari kita bergerak. Kang Jin Hyuk dan Crown of Tyranny ada di dalam. Dan jangan lupa, kalau Kang Jin Hyuk berhasil menghentikan invasi makhluk kuno, berikan segalanya yang kamu punya saat bertarung dengannya. Pada akhirnya, Yusong menemukan jalur yang benar. Jin Hyuk turun dan berkata, kamu melewati 42 percobaan, dan kuakui kamu sungguh bertekad Yusong. Kamu membuat perjalanan ini menjadi lebih mudah bagi kita. Saat Yusong marah dan ingin menghajar Jin Hyuk, Teresa menghentikannya dan berkata, maaf Yusong, tolong diam sebentar. Kita tidak sendirian di sini. Jin Hyuk mengatakan, tidak apa-apa. Mereka adalah semut hantu yang tinggal di sini. Mereka tidak akan menyerang selama kita tidak menyerang duluan. Tapi semut ini berlaku tidak biasanya, sepertinya mereka ketakutan. Prey mengatakan, Tuan, di sana, apakah itu yang kamu cari? Teresa mengatakan, sepertinya pasir di sekitarnya berubah menjadi kaca. Relik macam apa yang terkubur begitu dalam di sini? Yusong bertanya, jawab dirinya dengan jujur. Untuk apa relik ini? Jin Hyuk mengatakan, ada 7 mahkota yang seperti itu di Tower of Trials. Itu sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai puncak Tower of Trials. Tiba-tiba terasa guncangan dari jarak yang lumayan jauh. Prey mengatakan, sepertinya beberapa orang mendekati kita. Muncul ledakan dan terlihat 3 orang dalam kepulan pasir. Jin Hyuk berpikir, mereka adalah anak buah dari makhluk kuno, The Old Guard. Muncul notifikasi, para semut hantu terkena efek Mass Rage. Mereka akan menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya sudah berusaha untuk tidak mengganggu para semut. Prey, tolong atasi para semut yang mengamuk itu. Hound mengatakan, Sally, Blackrock, bunuh mereka semua dan ambil mahkotanya. Sally menggunakan skill untuk membunuh para semut itu. Blackrock mengambil panah dan melepaskannya ke arah Jin Hyuk. Sebelum mengenai Jin Hyuk, Teresa sudah menahan serangan itu dengan perisainya. Teresa mengatakan, Jin Hyuk, hanya mahkota itu yang kamu butuhkan, bukan? Setelah melihat Jin Hyuk mengangguk, Teresa mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Saintess of a Fallen Nation. Teresa langsung maju dan menyerang Hound, tapi Blackrock menahan serangan Teresa dan berkata, langsung mengincar Kapten sangat tidak sopan. Dirinya yang akan menghadapi kamu. Jin Hyuk mengatakan, Prey, tolong bantu Teresa. Mungkin akan terlalu berat baginya. Yusong, dengarkan dirinya. Kamu pasti akan berubah pikiran. Mereka dikirim oleh makhluk kuno. Dengan kata lain, jika kamu dapat mengalahkan mereka, kamu adalah orang terkuat kedua setelah dirinya di antara semua player. Yusong langsung maju dan menggunakan Battlefield Selection kepada Sally. Hound mengatakan, semua anak buahmu sudah tidak ada di sini untuk melindungi kamu. Mari kita mulai. Hound adalah seorang anak keluarga bangsawan dari lantai ke-20. Karakter legendaris yang membalaskan dendam keluarganya sendirian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi jalannya untuk balas dendam. Nyarlal Thotep menyadari keinginan Hound untuk balas dendam dan memilih dia menjadi bagian dari Old Guard. Muncul notifikasi, kondisi mengkopi. Jin Hyuk harus mengorbankan sesuatu yang setara dengan target agar dapat mengkopi salah satu skillnya. Jin Hyuk berpikir, ini pertama kalinya ia melihat kondisi mengkopi yang demikian. Kondisinya terlalu abstrak. Dirinya akan berakhir menghancurkan equipment-nya jika tidak melakukan ini dengan benar. Hound mengatakan, semut-semut itu terus kembali hidup. Ia rasa itulah mengapa mereka dipanggil semut hantu. Hound mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Wheel of Defiance Against Heaven. Dengan serangan Divine Skill miliknya, para semut yang terkena serangannya mati secara permanen tanpa bisa hidup lagi. Jin Hyuk berpikir, skill milik Hound sangat dahsyat, bahkan menghancurkan kristal yang dibuat oleh Crown of Tyranny. Dirinya tidak peduli seberapa sulit kondisi mengkopinya, ia membutuhkan skill itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.